Government akan menang dengan membuktikan dua hal. Satu, mengapa sebagai gerakan feminis akan mendorong perempuan untuk menjadi egois itu perlu dan satu-satunya cara untuk kaum feminis dan wanita itu sendiri untuk bahagia, dunia, dan hidup sehingga ini terjustifikasi secara prinsip. Dua, mengapa dengan adanya mendorong perempuan untuk menjadi egois itu lebih baik outputnya secara praktikal comparatively. Tapi masuk dulu ke dalam setup saya. Satu, identifikasi mosi. A, ini dalam mosi dewan ini akan, sehingga ini dalam mosi policy proposal, maka akan ada mekanisme yang diterapkan. Tapi yang kedua, ini adalah mosi aktor, sehingga C, burden dalam debat ini adalah satu, sisi mana yang bisa memenuhi interest aktor itu yang akan menang. Yang dua, ini dalam mosi mekanisme, maka sisi masing-masing harus dibuktikan dengan mekanisme masing-masing dan mengapa ada output dari situ dan mengapa output mereka lebih baik secara komparatif. D, limitasi debat. Debat ini kita nggak debatin whether apakah gerakan feminis itu buruk atau enggak, atau apakah menjadi egois itu buruk apa enggak. Nah, kedua, tujuan dalam debat ini, aku rasa di debat ini kedua tim ingin membuktikan kebahagiaan wanita di dunia. Tapi di sisi government, makanya tiga, mekanisme gov adalah sebagai gerakan feminis kita akan mendorong wanita untuk menjadi egois. Yang dimana satu, gerakan feminis ini merupakan kelompok masyarakat yang ingin kesetaraan gender untuk wanita itu untuk wanita, yang dimana mereka akan melakukan pendorongan ini. Tapi yang kedua, dimana gerakan feminis ini akan mendorong wanita untuk menjadi egois. Tapi bentuknya seperti apa? Masuk ke dalam bentuk seperti dimana mereka menggunakan gerakan mereka dengan membuat narasi dan glorifikasi untuk para wanita untuk menjadi egois. Dimana mereka akan menggaungkan di mana wanita harus menjadi egois dengan menjadikan diri mereka prioritas utama dalam hidup mereka dan kebahagiaan mereka diutamakan dari kebahagiaan orang lain. Tapi masuk ke dalam A1 saya, mengapa sebagai gerakan feminis akan mendorong perempuan untuk menjadi egois itu perlu dan satu-satunya cara untuk kaum feminis dan wanita itu sendiri bisa bahagia di dunia dan di hidup ini sehingga ini terjustifikasi secara prinsip. A, visualisasikan dulu dunia saat ini. Kita hidup di dunia yang dimana tidak diciptakan adil bagi wanita dan mengopresi wanita itu sendiri. Seperti apa bentuknya? Satu, glorifikasi stereotipe dan label pada wanita yang dimana ini merupakan objektifikasi terhadap wanita itu sendiri. Tapi bentuknya seperti apa? Ketika kamu menjadi seorang wanita, masyarakat itu punya label dan ekspektasi terhadap kamu. Satu, kamu harus punya anak dan jadi ibu yang baik. Dua, menjadi istri yang baik dan bisa ngurus suami. Yang ketiga, kamu harus punya rumah tangga yang baik. Karena untuk kamu bisa dikatain sebagai wanita yang sukses dan bahagia dalam hidupmu, maka hal-hal itulah yang harus kamu capai. Yang dimana kebahagiaan wanita itu baru bisa kamu capai kalau bisa kamu raih semua itu. Nah, tapi masalahnya ini bisa ada karena adanya budaya patriarki yang sangat besar dan udah berakar di masyarakat. Padahal wanita itu juga adalah manusia yang punya sumber kebahagiaan yang berbeda-beda dan punya interest masing-masing di dunia ini. Nah, makanya B, masalahnya adalah karena adanya ini bikin wanita teropres bahwa untuk mereka bisa sukses dan bahagia dalam hidup itu adalah dengan cara-cara tersebut. Dan kalau misal mereka nggak ngelakuin itu, mereka akan dapat opresi yang besar dari masyarakat. Contohnya kayak apa? Misal ketika kamu udah S2, S3, tapi kamu justru di-mock sama tetangga kamu, buat apa kuliah tinggi-tinggi kalau misal kamu cuma edik di dapur? Atau buat apa kamu sepintar itu tapi kamu nggak punya anak, kamu nggak punya keluarga? Atau kayak semisal kamu nggak boleh cerai sama suami kamu yang abusive karena itu udah tugas istri untuk bisa memahamin suami. Ini harming kaum wanita itu sendiri karena mereka dituntut untuk menghidupi hidup yang mereka nggak mau atau bahkan hidup yang menyiksa mereka. Nah, makanya B, exactly sebagai gerakan feminis yang merupakan kelompok besar untuk menyuarakan kesetaraan yang punya tanggung jawab untuk melindungi kaum wanita dari opresi yang sebesar ini. C, tapi kenapa harus dengan mendorong wanita menjadi egois? Nah, satu, untuk perempuan secara individu bisa melakukan apa yang mereka inginkan dalam hidup, mereka harus disadarkan dulu bahwa yang penting, yang matters itu adalah kebahagiaan individu mereka sendiri, bukan kebahagiaan keluarga mereka atau ayah ibu mereka atau ekspektasi orang-orang lain yang mereka harus penuhi. Dua, karena wanita rela ngorbanin mimpi mereka segitunya karena mereka udah terlalu terdoktrin dengan glorifikasi narasi patriarki bahwa kebahagiaan itu datangnya dari kayak ketika kamu punya anak, ketika kamu bisa ngurus suami dan punya rumah tangga yang bahagia. Padahal yang mau kayak gitu bisa jadi adalah keluarga kamu, masyarakat, dan bukan atas keinginan kamu sendiri. Makanya C, dan kenapa harus gerakan feminis yang lakuin ini? Karena apa? Glorifikasi label dan stereotip itu datang dari masyarakat di mana value patriarki ini dan ajaran kayak gini udah sangat-sangat berakar dan tumbuh di mereka. Nah, makanya juga butuh counterbalance yang sangat besar untuk melawan narasi-narasi dan glorifikasi label tersebut dan stereotip tersebut, which is dengan gerakan feminis yang punya suara yang gede karena mereka adalah kelompok yang gede. Dan dengan adanya gerakan feminis ini yang menyuarakan ini dan juga mendorong kaum wanita untuk menjadi egois, ini juga jadi payung dan safe place dan menjadi tempat supporter untuk wanita-wanita ini karena hal yang buat wanita-wanita ini juga takut ketika untuk memilih dan prioritasin kebahagiaan mereka adalah pengucilan dari masyarakat besar itu sendiri. Tapi masuk dalam A2 saya, mengapa dengan mendorong perempuan untuk menjadi egois itu lebih baik outputnya secara practical comparatively? A, pencapaian perlindungan kepada hak perempuan
A. Pencapaian perlindungan kepada hak perempuan untuk memilih. Kenapa? Gerakan feminis, apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah kesetaraan dan perlindungan akan komunitas. Nah, jika akhirnya seluruh wanita bisa menjadi egois dan memprioritaskan kemerdekaan mereka sendiri, ini bikin perempuan yang dari awal itu nggak punya pilihan karena label masyarakat yang udah patriarki. Exactly, makanya karena ada ini bikin perempuan jadi punya ruang untuk milih dan nggak takut buat milih kebahagiaan dan pilihan hidup mereka karena ada gerakan kayak feminis, kelompok besar yang melindungi mereka. Ini berimplikasi kepada apa? Satu, perlindungan kepada perempuan itu sendiri. Karena dengan perempuan bisa milih apa yang mereka mau dan hak yang mereka itu basically adalah hak mereka sendiri. Nah, ini menuhin interest dari gerakan feminis sendiri yang pengen kesetaraan buat mereka. Nah, kedua, ini juga menjamin gimana ketika perempuan-perempuan itu akhirnya bisa memiliki, mereka punya perlindungan dan juga mereka bisa memilih hak mereka untuk milih. Ini menjamin kebahagiaan hidup perempuan karena pada akhirnya perempuan gak harus teropresi ketika mereka memilih tujuan hidup mereka atau menjalani hidup mereka sendiri di masyarakat. Nah, dampak yang kedua, B, kepada masyarakat komunal. Karena dengan ada dorongan ini untuk perempuan menjadi egois, ini ngasih check and balances di masyarakat. Kenapa? Karena dengan adanya ini diterapin kepada di status quo sekarang, di mana status quo udah sepatriarki itu, ini ngebuat adanya ruang diskursus yang dimana apa ini berimplikasi kepada value patriarki nggak akan lagi segede itu karena perempuan akhirnya mulai untuk prioritas diri mereka sendiri, yang akhirnya ini menjadi check and balance dengan value patriarki yang udah terlalu mengopresi wanita itu sendiri. Yang ini berimplikasi juga pada apa? Karena adanya suara yang gede untuk melawan status quo sekarang, masyarakat jadi nggak sevakum itu dan mereka akan tahu bahwa perempuan itu juga punya hak dan masyarakat akan sadar bahwa mereka sendiri, masyarakat itu juga adalah bagian dalam mewujudkan perempuan dapat mewujudkan haknya masing-masing. Sehingga way-nya apa? A. Gerakan feminis, ini sesuai dengan gerakan feminis yang interestnya dalam melindungi dan memberikan kesetaraan pada wanita sendiri, yang dimana ini adalah tujuan mereka. B. Perempuan juga bisa untuk kaum perempuan sendiri, mereka akan bisa bahagia dan mereka bisa menjalani hidup mereka tanpa mereka merasakan opresi atau bahkan mereka menjalani hidup yang mereka nggak mau. Dan C. Terakhir, masyarakat akan menjadi masyarakat yang nggak vakum ataupun narrow minded, berpikiran sempit karena mereka udah dikasih counterbalance yang besar yang menciptakan diskursus di situ. Maka pada akhirnya secara comparatively government is better than the opposition. That's why bangga menjadi government.